Manusia tidak hanya terlahir sebagai makhluk sosial, tetapi manusia juga terlahir sebagai makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, manusia memiliki akal dan pikiran untuk menciptakan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga tidak dapat hidup tanpa melakukan kegiatan ekonomi, baik itu berupa produksi, konsumsi, atau distribusi. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan uang. Oleh karena itu, manusia harus bekerja. Dengan bekerja dan mendapatkan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Dalam buku Ekonomi 2006 Jilid 1, manusia disebut sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Manusia ekonomi bertindak untuk memenuhi kepentingannya. Jika manusia bertindak sebagai produsen atau pengusaha, maka ia akan berusaha keras untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Sementara, jika manusia bertindak sebagai seorang konsumen, maka ia akan membelanjakan uang yang ada padanya untuk memperoleh kepuasan. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, sifat manusia yang cenderung berusaha memenuhi berbagai keinginan dan kepentingan pribadinya masing-masing merupakan sifat yang normal. Sifat itu dimiliki oleh setiap orang, begitu juga keinginan untuk memperoleh laba yang besar. Faktor yang mempengaruhi. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, kebutuhan manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak sama. Kondisi itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni: pertama, jenis kelamin dan usia. Perbedaan jenis kelamin dan usia akan mempengaruhi jenis dan jumlah kebutuhan hidupnya. Perbedaan usia lebih akan sangat dominan kebutuhannya dengan usia di atasnya. Sementara, perbedaan jenis kelamin akan mempengaruhi variasi dan jenis kebutuhan hidup manusia. Kedua, tingkat pendidikan seseorang. Wawasan dan latar belakang pendidikan yang tinggi dimiliki seseorang akan mempengaruhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kebutuhan seorang mahasiswa akan berbeda dengan kebutuhan siswa sekolah, baik SMA maupun SMP. Tentu saja kebutuhannya mahasiswa akan lebih banyak daripada anak sekolah. Ketiga, lingkungan. Lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi terhadap kebutuhan hidup manusia. Orang yang tinggal di pedesaan dan perkotaan jelas akan berbeda kebutuhan yang ingin dipenuhi. Pola hidup manusia akan dipengaruhi oleh alam tempat di mana mereka tinggal. Keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya temuan-temuan produk baru. Munculnya produk-produk baru tersebut mempengaruhi orang sehingga berkeinginan untuk memiliki. Kelima, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan seseorang juga menjadi salah satu pengaruh semakin besarnya kebutuhan yang ingin diperoleh. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kebutuhannya. Sedangkan, semakin kecil pendapatan seseorang, maka akan menekan dia untuk memenuhi kebutuhannya. Keenam, status sosial. Semakin tinggi status seseorang, biasanya menyebabkan bertambahnya macam kebutuhan yang ia miliki. Karena dengan bertambahnya kebutuhan yang dimiliki, akan berpengaruh untuk menjaga harga diri dan kehormatan. Ketujuh, perbedaan selera. Setiap manusia memiliki selera yang berbeda. Ketika manusia memiliki selera yang tinggi, maka akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhannya. Sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu berupaya memenuhi kebutuhannya, sesuai dengan ilmu dan prinsip ekonomi. Manusia cenderung melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan sendiri. Melakukan tindakan ekonomi secara efisien, atau selalu memikirkan perbandingan antara apa yang dikorbankan atau dikeluarkan, serta memilih suatu kegiatan atau aktivitas yang paling dekat dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Manusia memiliki beberapa ciri yang menunjukkan peranannya sebagai makhluk ekonomi, yaitu sebagai berikut. Pertama, tindakan yang dilakukan bersifat rasional.
Manusia sebagai makhluk ekonomi berarti bahwa kegiatan yang dilakukannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan berbagai usaha dan pengorbanan. Untuk itu, dalam mengambil setiap tindakan maupun pilihan akan memperhitungkan biaya dan keuntungan yang diperolehnya. Kedua, tindakan pemenuhan kebutuhan berfokus pada diri sendiri. Setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing yang harus dipenuhi. Salah satu sifat manusia sebagai makhluk ekonomi adalah berupaya untuk memenuhi kepentingannya diri sendiri sebelum memikirkan kebutuhan orang lain. Ketiga, keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Beragam macam tindakan ekonomi yang diambil oleh manusia berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan hidup. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan tujuan yang telah direncanakannya. Keempat, tindakan ekonomi dilakukan secara efisien. Manusia selalu memperhitungkan berbagai hal sebelum nantinya menentukan tindakan yang akan diambil sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertimbangan tersebut adalah selisih antara pengorbanan dengan penghasilan yang akan diperolehnya jika melakukan suatu tindakan. Kelima, memiliki banyak kebutuhan dan keinginan. Manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Kebutuhan dan keinginan ini akan terus muncul meskipun sudah ada yang pernah dicapainya. Dari banyaknya kebutuhan dan keinginan manusia inilah, manusia melakukan upaya dengan bekerja untuk mendapat memenuhinya. Sebagai makhluk ekonomi, tentu saja membuat manusia berinteraksi dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi atau mendukungnya. Contoh dari faktornya ialah kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Lingkungan ekonomi dikatakan mendukung jika pemerintah mampu membuat kebijakan atau aturan yang memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan dengan baik, mampu menjamin ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, serta mampu mengatur persaingan usaha dan lain-lain. Jika tidak, maka lingkungan ekonomi suatu negara menjadi tidak mendukung. Pendapatan masyarakat juga menjadi faktor yang sangat penting di dalam lingkungan ekonomi. Jika dilihat secara perorangan maupun perusahaan yang akan membuka suatu usaha, maka sangat penting untuk memperhatikan pendapatan masyarakatnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan kendaraan bermotor akan membuka pabrik mobil di suatu wilayah. Perusahaan tersebut harus bisa memastikan bahwa pendapatan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus memiliki sebuah kemampuan untuk memiliki mobil. Jika tidak, maka perusahaan mobil akan gagal memenuhi target penjualannya. Kegiatan usaha sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang ada di suatu wilayah. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jika sumber daya alam sebagai bahan untuk kegiatan produksi tidak tersedia secara terus-menerus, maka kegiatan ekonomi akan terganggu. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa barang maupun jasa. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Sumber daya alam terdiri dari tanah, bahan tambang, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Sementara itu, kegiatan ekonomi tidak dapat dijalankan jika tidak didukung oleh modal dan kewirausahaan. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap lingkungan ekonomi. Sudah beberapa bulan belakangan ini, dunia dilanda wabah COVID-19. Hal tersebut mempengaruhi banyak sektor. Salah satunya sektor ekonomi. Banyak dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 terhadap interaksi manusia dan lingkungan ekonomi. Contohnya, semenjak COVID-19 menjadi pandemi global, terjadi perubahan budaya kerja. Para pekerja di berbagai perusahaan berubah secara dramatis.
dari kerja bersama di suatu lingkungan kantor menjadi kerja secara individual dari jarak jauh atau dari rumah. Mungkin masih ada perusahaan yang mempekerjakan karyawannya secara langsung, tetapi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan, seperti jumlah jam kerja, jumlah karyawan, tetap menjaga jarak, dan menggunakan masker ketika bekerja. Pandemi COVID-19 ini juga dapat menyebabkan krisis ekonomi, karena banyak tenaga kerja yang di-PHK dari perusahaan sehingga membuat daya beli atau konsumsi masyarakat ikut menurun. Masyarakat harus berusaha meningkatkan kembali dan menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Salah satunya dengan mempertahankan UMKM yang ada dan membuat inovasi bisnis.